Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Gigi Petualang ya seperti biasa sudah ada di pinggir kali ya, pinggir sungai. Ya seperti biasa, kalau kita tidak berburu ya kita edukasi teman-teman. Ya, intinya channel ini penuh dengan edukasi. Nah, saya sudah membawakan satu ekor hewan yaitu ular mercato ya. Nah, kita buka teman-teman, kita buka supaya terlihat. Sebelum saya membuka ini, jangan lupa dukung channelnya ya teman. Dengan like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Yang tidak gratis adalah kuota bayar dewek ya. Nah, kita buka teman-teman. Kita buka. Sekali lagi sebelum saya awali, jangan tiru adegan ini karena sangat berbahaya. Ini adalah ular kobra teman, kobra Jawa. Ini ukuran baby, ukuran kecil. Berapa senti ya? Dan kurang lebih 30, 25, 30-an. Nah, ular kobra ini ular kobra Jawa ya teman, jenisnya ular kobra Jawa atau disebut dengan nama ilmiahnya Naja sabutatrik. Ular kobra ini berbahaya sekali, bisanya ya teman. Nah, kalau sudah tergigit atau terkena semburannya bisa fatal, akibatnya meninggal teman. Jadi cukup hati-hati ya teman. Ular kobra ini sudah tersebar luas di mana-mana teman. Nah, maka dari itu hati-hati juga ya teman. Terkadang ular kobra ini ada di pemukiman warga, masuk dalam pemukiman warga. Nah, ular kobra ini terkadang juga ada di semak-semak, di sungai, dan dia akan keluar di siang hari jam 12. Dia masuk lagi dan muncul lagi jam 3 setelah pada asar. Lalu malamnya juga dia akan muncul lagi teman, akan menampakkan lagi. Nah, untuk para petani dan pemancing, hati-hati ya bila mana pergi ke ladang atau pergi ke sungai, karena ular banyak sekali. Kalau kita tidak tahu ya kita harus hati-hati dan waspada teman. Sejatinya ular itu akan menghindari manusia, akan lari teman. Kalau dia kaget pasti dia menggigit teman atau menyerang kita. Maka dari itu tetap waspada dan hati-hati. Ini adegan ini jangan ditiru ya teman, karena cukup berbahaya sekali. Ular kobra ini juga dapat menyemburkan atau menimbulkan bisanya berjarak 2 meter, kurang lebih seperti itu. Dan panjang dari ular kobra itu maksimal 2 meter teman, dan bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Itu jarang sekali ditemukan. Nah, yang paling berbahaya itu kobra kecil apa kobra besar. Nah, yang paling berbahaya itu adalah kobra yang ukuran kecil seperti ini nih. Karena kobra yang besar itu bisanya tidak terlalu berbahaya sekali, tapi tetap bisa membunuh kita. Nah, kalau yang kecil juga bahkan lebih parah teman-teman serangannya. Ukurannya perbedaan dengan besar dan kecil itu jangka waktu bisa ular neurotoksin dan hemotoksin itu. Kalau yang kecil, kalau tergigit ular kobra yang kecil itu penyebarannya cepat teman-teman, cepat sekali. Tapi kalau yang besar penyebaran bisa-bisa itu akan lambat. Tapi tetap mau yang kecil maupun yang besar tetap saja bisa membunuh kita. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Kita lihat ya teman-teman serangannya seperti apa. Ular ini sering dijuluki dengan ular sendok, ular centong. Kalau di sini nyebutnya ular dumung teman-teman. Ular dumung ya. Nah, nih kita lihat serangannya. Bismillah. Tapi tetap teman, jangan ditiru adegan ini karena sangat berbahaya sekali untuk orang-orang awam. Bila mana dia
terusik, ya maka dia akan melebar di bagian lehernya, dia akan melebar teman. Atau bunyi desisan dari ular kobra. Semua ular kobra itu akan berbunyi desis bila mana dia terancam atau bila mana dia terganggu ya teman. Jadi cukup hati-hati dan waspada. Kita di bawah, kita lihat serangannya seperti ini. Seperti apa sih serangan dari ular kobra? Kita cek, tuh, dia akan seperti ini teman-teman. Dia akan membentukkan lehernya, pipi ya, dia akan memipihkan lehernya dan dia akan menyemburkan bisanya. Ingat, bisa dan racun itu berbeda teman-teman, jangan disamakan, itu berbeda. Tuh seperti ini. Jadi sekali lagi jangan dicoba ya teman-teman, jangan dicoba. Ini sangat berbahaya sekali. Ini jarak saya dengan ular ini, ular kobra ya, atau Najis Abutatrik sangat dekat sekali. Nah, kemungkinan bila mana dia menyembur atau menyemprotkan bisanya, maka saya akan kena juga teman-teman. Akan kena semburan atau semprotan dari ular kobra ini. Maka dari itu hati-hati, saya juga masih waspada, saya juga tetap hati-hati dengan ular kobra ini. Tuh. Jaraknya itu 2 meter teman nyemburnya atau menyemprotkan bisanya itu 2 meter. Ini dekat sekali teman-teman. Tuh, 2 jengkal, 3 jengkal. Tuh. Jadi saya cukup hati-hati, harus waspada juga. Pergerakan kita pun, pergerakan saya pun harus cepat teman-teman. Harus lincah, harus cepat untuk menghindari serangan-serangan dari ular kobra ini. Banyak orang yang mengatakan, kok kenapa kalau tergigit ular kobra itu selamat? Jadi gini teman-teman, kalau tergigit ular kobra itu ada 2 bagian. Kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu gigitan kering dan yang kedua adalah gigitan basah. Nah, gigitan kering itu seperti apa dan gigitan basah itu seperti apa ya teman-teman. Jadi gigitan kering itu dia hanya mematuk kita, lalu dia melepaskan lagi, tidak memasukkan atau tidak menyemprotkan bisanya kepada tubuh kita teman-teman. Nah, itu gigitan kering ya teman-teman. Jadi ketika ular menggigit, dia tidak mengeluarkan bisanya. Nah, itu gigitan kering. Akan tetapi kalau gigitan basah itu dia mematuk, lalu dia akan mengeluarkan bisanya atau memasukkan bisanya ke tubuh kita. Maka itulah yang paling berbahaya. Nah, kalau efeknya itu seperti apa? Nah, gigitan basah ya teman-teman. Kalau gigitan basah itu efeknya seperti itu teman-teman. Kita bisa meninggal dunia karena bisa ular kobra atau terpatuk ular kobra. Efek dari gigitan kering itu, tangan kita akan bengkak teman-teman, akan bisa melepuh juga, bahkan kita bisa diamputasi. Maka dari itu hati-hati ya teman. Walaupun gigitan kering itu aman, tapi kita tetap juga hati-hati, jangan ceroboh, jangan gegabah. Jadi kita tetap waspada dan hati-hati. Jadi tahu ya teman-teman. Jadi seperti itulah kalau tergigit ular kobra kenapa enggak meninggal. Jadi seperti itu, ada dua bagian, yaitu gigitan kering dan gigitan basah. Nah, seperti itulah gigitan kering dan gigitan basah. Nah, oke teman-teman. Terus ada yang mengatakan juga pawang ular memakai batu bisa atau watu bisa ya teman, batu bisa atau watu bisa. Itu hanya sekedar mitos ya teman. Kita boleh mempercayai, bahkan kita juga boleh tidak mempercayai, itu hak kalian masing-masing. Jadi saya akan bedah nih teman. Jadi saya memakai batu ini, batu cincin, bukan semata-mata batu ini memiliki kodam atau memiliki isi atau disebut dengan watu bisa. Watu bisa itu apa sih? Nah, watu bisa itu konon katanya menurut mitos, kalau kita tergigit ular yang berbahaya, yang memiliki bisa atau yang memiliki racun, nah batu ini cukup ditempelkan di lukanya atau
batu ini direndam ke air lalu kita minum, kita bisa sembuh lagi. Seperti itu ya mitosnya. Nah ini batu saya tidak ada kodamnya, bukan batu bisa juga. Nah jadi kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu caranya, bagaimana sih cara menangkap ular kobra atau ular yang lainnya, bagaimana sih cara menanganinya kalau kita tergigit. Nah bagaimana sih ketika ular itu mau menyerang, kita harus memahami itu, bukan semata-mata karena batunya dan temannya, bukan. Itu kita harus tahu ilmunya dulu, ilmu dasar bagaimana ketika ular itu menyerang kita, bagaimana kita bisa menanganinya ketika kita tergigit ular. Ya kita harus bisa tahu dasaran itu, dan kita harus mengenal itu ular apa yang kita tangkap. Nah itu teman-teman, itu dasaran dari ilmu bagaimana kita memahami ular ya, atau kita menelaah karakter ular. Nah ular itu sejatinya tadi menghindar dari manusia, akan tetapi bila mana terganggu dia akan menyerang, atau dia kaget dia tetap menyerang teman-teman. Jadi ular itu akan kabur bila bertemu dengan manusia. Tuh teman-teman. Jadi kita harus gesit pergerakannya, kita juga harus cepat, tangan kita. Tuh, hui, ingat ini tidak ada kodamnya teman-teman, bukan kodam, tidak ada kodamnya. Jadi ini murni. Kalau tergigit tetap saja saya akan meninggal teman-teman. Tuh. Nah bahkan ada juga yang pakai trompet tuh teman-teman. Katanya pakai trompet dia akan menari, yaitu juga mitos, dan mungkin di sebagian daerah itu adalah adat atau budaya teman-teman, atau seni. Ya kita harus maklumi hal-hal yang seperti itu hak masing-masing. Boleh percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan teman. Wow, kita kena bisa teman-teman, bisa ular, lihat. Mantap. Tuh. Kena ular kobra atau naga. Nah, kita edukasi lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi racun ini tadi saya kena ya, baru banget ini saya kena racunnya. Ketika bisa ular kobra terkena luka yang ada di tubuh kita, maka itu sangat berbahaya sekali, bisa meninggal teman, kita bisa meninggal. Jadi itu, jadi ini aman, walaupun ular menyemprotkan ke tubuh kita, kita tidak mempunyai luka maka aman, tidak apa-apa teman. Nanti kita basuh saja. Jadi cukup hati-hati ya teman. Ini tetap masih ada bisanya, walaupun dikeluarkan tetap masih ada bisanya. Tadi saya sudah keluarkan bisanya, tadi juga barusan sudah saya keluarkan, tapi tetap saja masih ada teman. Jadi kita harus hati-hati dengan ular kobra ini, bukan main-main. Oke teman, itulah dari video saya Ki Petualang, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jangan ditiru, terus dukung channel Ki Petualang, dan tetap hati-hati dimanapun Anda berada, waspada dan hati-hati juga. Oke teman, sekian dari Ki Petualang. Wassalamualaikum. Mantap.